Nah, kemudian ini kami juga hari ini kita bekerja sama di BS, kami juga udah dipercaya dengan Kominfo, Bapak Rekraf dan sebagainya dan perusahaan-perusahaan teknologi yang lain, karena kami percaya bahwa kita harus bergandengan tangan untuk mencetak talenta digital ini. Kita nggak bisa bekerja sendiri ya. Hari ini kita akan meluncurkan program di BS Coding Camp ya. Dan kita punya program selama 2 tahun ke depan kita akan mencetak lebih dari 100.000 ya talenta digital ya. Mungkin kontribusinya cukup signifikan ya. Kalau kita bilang tadi shortage-nya 450.000 per tahun, berarti kita akan kontribut 50.000 ya, kira-kira mungkin ya more than 10% lah ya. Harapannya kita bisa bantu negara kita supaya kita punya talenta digital terbaik yang bisa berkontribusi untuk negara. Nah, programnya seperti apa? Nah, seperti ini. Ini adalah top 10 emerging jobs di Indonesia ya. Jadi ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang paling dicari di Indonesia saat ini ya. Ini data dari LinkedIn, Bapak Ibu sekalian bisa lihat hasil riset mereka ya. Yang pertama adalah AI spesialis, kemudian ada DevOps engineer, ada customer success, data scientist, JavaScript developer, backend developer dan seterusnya. Ini top 10-nya aja yang saya tulis di sini. Sebenarnya ada listnya ya, urutannya. Nah, kami memilih dua ya. Sebenarnya kami memilih 3. Kami memilih DevOps engineer, JavaScript developers, sama backend developers ya. Jadi kami memilih 3. Kita nggak bisa milih semua. Kita harus fokus ya. Jadi kita memilih 3 aja gitu. Kenapa kita pilih ini? Ya nanti bisa ditanyakan. Tapi ini sesuatu yang di Indonesia produksinya sangat rendah karena kurikulum yang tersedia nggak banyak, orang-orang yang expert nggak banyak ya. Itu salah satu alasannya. Nah, di sini kita akan fokus memberikan 2 learning path ya, DevOps dan Backend ya. Dan kita akan memberikan learning path ini kepada seluruh masyarakat Indonesia. Tapi tentu nanti ada kriterianya lagi ya, ada filteringnya proses. Dan sebenarnya ini program terbuka untuk tenaga didik. Tenaga didik ini siapa aja? Guru, dosen, ya. Guru ini bisa guru SMK, SMA, bahkan mungkin guru SMP yang mereka ingin mengupgrade knowledge-nya supaya bisa mereka redeliver ke murid-muridnya. Masyarakat umum juga kita buka, kemudian juga pelajar ya, termasuk di dalamnya. Nah, ada 2 pilihan alur belajar yang tadi saya sampaikan ya, back-end developer sama DevOps engineer. Sebenarnya ini kalau di Indonesia kayak di SMK gitu ya misalnya, itu ada sistem informasi, ada komputer jaringan ya. Itu sebenarnya mereka belajar bagi sebagian kecil dari DevOps gitu loh. Sebenarnya yang dibutuhkan itu role DevOps. Kan kalau di Indonesia kayak gitu ya, maksudnya kalau kita lihat lowongan nih back-end banyak banget. Tadi baru ngobrol sama Bu Mona juga back-end tuh lagi dicari banget ya. Jadi ini tadi saya bilang DevOps ini nggak ada nih orang belajar kayak misalnya kalian mau belajar di universitas apa jurusan DevOps, nggak akan nemu gitu loh. Padahal itu role dicari. Lucu ya sebenarnya. Kan kalau kita misalnya nyari oke, nih kita punya bangunan, kita nyari misalnya electrical engineering, ada bisa kuliah di mana untuk nyari jurusan teknik elektro gitu kan. Tapi ini DevOps nggak ada gitu. Jadi ilmunya tuh sebenarnya scatter, role dibutuhkan. Kita udah crafting kurikulumnya, kita udah punya orang-orang yang expert yang siap bantu, kita jadikan alur belajar. Backend juga demikian. Backend ini sebenarnya kalau kita belajar misalnya kuliah bisa di ilmu komputer, sistem informasi atau teknik informatika ya, tapi nggak semuanya itu mengajarkan secara spesifik menjadi backend developers gitu, kebayangan. Jadi kita gabungkan knowledge-nya, kita buat crafting kurikulumnya dan kita kumpulkan orang-orang expert di sini, kita offer ke mereka-mereka supaya mereka bisa menjadi expert di sini. Nah, jadi ini link pendaftarannya kita akan buka sampai 25 Mei 2023 ya. Jadi silakan bisa dicatat. Mungkin dari saya itu aja. Saya kembalikan ke Bu Riani. Terima kasih sekali Mas Naret untuk pemaparannya. Jadi tadi sudah terlihat siapa itu decoding dan emang kontribusinya